Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan shalom juga kepada keluarga Pak Yopi yang berada di Zoom mengikuti ibadah kita pada hari ini. Dan mungkin yang lain juga yang bisa mengikuti di Zoom, selamat bertemu kembali beribadah. Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan kepada kita selama kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Dan melalui kasih anugerah Tuhan, kita boleh ada pada saat ini untuk beribadah di tempat ini dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik. Mari Bapak Ibu, saya minta semuanya untuk saat teduh sejenak, bagaimana kita merenungkan, meresapi bagaimana pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Kita bersyukur memiliki Bapa yang sangat setia, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mempedulikan kehidupan kita. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Mari kita bersama-sama memberikan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan kita pada saat ini di dalam hadirat-Nya dan menyanyikan pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
Tidak ada kesetiaan yang sempurna, yang sejati di muka bumi ini, kecuali hanya di dalam Engkau ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang sudah menjadikan kami anak-anak-Mu yang berharga di mata Engkau. Sungguh kami merasakan hari demi hari tuntunan pimpinan Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menjadi alasan bagi kami untuk datang ke tempat ini beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Engkau tidak memandang kami siapa, Engkau tidak memandang kami berasal dari mana. Engkau justru melihat kami selalu orang-orang yang berharga, yang mulia di mata Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Sungguh Tuhan, kami bangga dengan kesetiaan-Mu atas hidup kami. Dan kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang setia. Kesetiaan-Mu sungguh teruji di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena hari ini pun kami boleh melihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul. Kami boleh punya waktu untuk kami boleh menaikkan pujian kami. Untuk kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan melalui persekutuan kami, melalui ibadah kami hari ini. Dan kami bersyukur punya Engkau Tuhan yang senantiasa mendampingi kami, mengajar kami akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya memberi waktu kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian Sukacita Surga. Biarlah itu menjadi bagian bagi kita rasakan dengan penuh sukacita bahwa sukacita surgawi ada di tengah-tengah kita, bahkan di hati kita sekalipun. Mari kita angkat satu pujian Sukacita Surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya.
menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam badai yang bergelora, banjir di mana-mana, ya mungkin kita pernah kena imbasnya. Walaupun di perjalanan terhadang oleh banjir, mau pulang terhadang oleh hujan. Kalau dipikir-pikir mungkin itu juga termasuk badai hidup kita ya. Kita semangat bekerja, semangat melayani, tiba-tiba ada badai alam. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ya, Oh, silakan Pak Yopi. Silakan Bapak Ibu duduk. kita bersyukur bahwa kemarin ini ada pertemuan PGLI yang pergi ke sana itu adalah Pak Tugu dengan salah satu rekan kita dari gereja kita juga, sehingga dua utusan yang ke sana sebenarnya hanya satu, tetapi kita bersyukur bahwa tetapi mereka coba memotong, tetapi mereka tidak bisa karena kita lebih apa ya, surat-surat kita lebih baik daripada mereka, sehingga mereka tersingkir. Jadi mereka tidak bisa masuk, walaupun mereka hadir, tapi mereka namanya tidak bisa dimasukkan sebagai peserta gitu, walaupun mereka hadir. Jadi waktu telepon sama saya cuma bilang begini saja, tidak mungkin gereja Metodis Injili ini adalah gereja yang tidak memiliki surat dan tidak punya kepantasan, kata saya, karena kita adalah orang-orang yang memang tidak pernah mengkhianati panggilan kita dalam lingkar kecil yang Tuhan sudah sediakan buat kita, adalah gereja Metodis Injili. Karena sejak berdiri dulunya, pahit latar belakangnya kan gereja Metodis Indonesia. Nah, pada waktu itu Pak William Teja sebenarnya sebagai gembala sidang, dan saya menjadi orang kedua yang dihabiskan pendeta, karena Pak William sudah usia, sehingga memang saya menggantikan beliau artinya. Nah, itu sejarah kita. Sehingga terjadi pertambahan pelayan, tetapi rekan-rekan yang masuk itu, ya sejujurnya, jangan lupa, masalah yang paling berat itu bukan dunia. Seringkali kita memikirkan dunia. Nggak salah sebenarnya, karena kita menginjili dunia. Tapi sebenarnya, kalau Yesus datang, masalah yang paling berat itu adalah di lingkar kecil, di mana di dalamnya itu adalah para pemercaya. Nah sekarang, apakah kita pemercaya bisa tidak menyatukan hati? Kalau Yesus datang, nggak ada gereja, hanya pemercaya saja. Mau gereja A, mau gereja B, mau gereja C, namanya boleh disebut. Tetapi yang naik itu adalah pemercaya, orang yang betul punya hubungan dengan Yesus. Jadi nggak ada gereja yang diangkat. Nah itu sebabnya ibadah kita sebenarnya adalah di mana kita sendiri menyatukan hati, memuji Dia, sambil menunggu bahwa nanti kalau Dia datang, kita siap, karena yang pertama diangkat itu adalah, atau yang terangkat ke atas itu adalah orang yang meninggal dulu. Tapi orang yang meninggal tapi percaya, punya hubungan dengan Yesus. Nah yang kedua, baru orang yang masih hidup, itulah yang terangkat. Ya. Jadi boleh dibilang, nanti ada 3 pribadi yang sama-sama menunggu. Yang pertama itu adalah latar belakang orang Yahudi, atau Yudaisme lah artinya. Mereka betul tidak punya hubungan relasi dengan Yesus. Nah yang kedua, itu kelompok atau orang-orang yang punya kepercayaan yang sama, tetapi mereka ada di luar, bukan di dalam.
Ya, nah saya nggak mau sebut agamanya. Tetapi yang ketiga itu adalah kita yang sudah percaya kepada Dia, kita tenang saja, yang meninggal pasti diangkat, akan terangkat sendiri secara otomatis, tetapi yang hidup belakangan naik ke atasnya. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Yesus di atas, sama seperti ketika dia datang yang pertama, dia akan datang yang kedua, dan dia datang yang kedua, dia nggak ke Jakarta dia, ya kan? Tapi dia akan datang ke di mana dia naik, ya. Dia akan turun di tempat yang sama ketika dia naik. Nah itu sebabnya kita bersyukur kesetiaan kita adalah bagaimana kita sendiri bisa konsisten melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, dan kita berterima kasih. Jadi secara otomatis kita ada dua lembaga di mana kita menyatu. Yang pertama adalah PGLI, itu sejarah dulu. Tetapi yang kedua adalah PGPK, bukan PGPK udah otomatis lah. Tetapi yang kedua adalah PGI. Ya. Nah kita berterima kasih, kita masuk di situ juga. Sehingga memang di PGI kita bersyukur kalau kita dua lembaga ini, nama kita ada di dalam, gereja kita ada di dalam. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Jangan lupa bahwa kita tetap setia dan kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kerinduan Dia. Dan saya yakin secara organisasi sebenarnya kita nggak besar loh. Teman-teman yang lain itu gerejanya besar-besar semua. Apalagi yang ortodoks ya. Jadi kan kalau saya latar belakangnya GPIB ya. Oh itu besar sekali mereka. Jadi tetapi kita berterima kasih bahwa walaupun kita kecil, tetapi kita ada di lingkar kebersamaan dalam menunggu, menanti kalau Yesus datang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesetiaan dan terima kasih untuk kita tetap konsisten bagaimana Tuhan menjaga kita dan memelihara kita sampai hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Yopi. Benar Bapak Ibu ya, gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Orang-orang yang sudah dipanggil masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Bagaimana kita menjadikan kita dari berbagai macam denominasi, ya, suku, latar belakang sosial dan sebagainya sebagai satu tubuh Kristus untuk menunggu kedatangan Dia kedua kalinya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Yesus, Dia setia sampai ajal. Ya, baiklah kita juga belajar untuk tetap setia mengikut Yesus. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus segala rencananya, rancangannya begitu indah bagi kita, bagi anak-anaknya. Dan biarlah kita memohon Roh Kudus untuk tetap memberikan kesetiaan pada kita mengikuti Dia. Haleluya Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari semuanya kita bangkit berdiri, katakan dengan iman kita dari bait pertama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Dan Engkau dekat dengan kami. dan kau dekat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Katakan sungguh besar Engkau ya Allah. besar pengorbananmu
banyak hal yang kami tidak bisa menyelami Engkau dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang kami yakini bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami apa adanya. Dan kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang tidak terbatas. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami yakin Engkau hadir bagi kami. Dan bila sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan, tolong kami Tuhan, bantu kami untuk kami boleh memahami sesuai dengan kapasitas kami. Dan kami belajar dari Tuhan sendiri, dan kiranya Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya, sehingga sungguh hamba-Mu yang menyampaikan ataupun kami semua yang mendengarkan, kami semua diberkati oleh Engkau. Dan kami boleh menikmati belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami semua boleh diperkaya oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa akan bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, luar biasa ya, pujian demi pujian yang kita naikkan semua bicara tentang Tuhan, bicara tentang bagaimana Dia yang besar, yang boleh menjadi pemilik hidup kita tentunya ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tadi ya kalau dengar apa yang disampaikan oleh Pak Yopi ya, selamat pagi Pak Yopi, juga rekan-rekan yang lain yang ada di Zoom ya. Nanti pada saatnya ketika kita harus bertemu dengan Tuhan, itu bukan bicara tentang gereja, tetapi bicara pribadi lepas pribadi gitu ya. Nah pertanyaannya adalah seberapa jauh iman kita dan keyakinan kita dan kesiapan kita untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan. Kalau kita melihat semenjak kejatuhan manusia, ya kita sudah tahu semenjak kejatuhan manusia bahwa setiap orang itu dilahirkan ke dalam dunia itu secara fisik memang hidup, tetapi secara rohani mati karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena sudah ada keterpisahan ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka ada keterpisahan antara Allah dengan manusia. Relasinya menjadi rusak ya. Ada dampak yang dihasilkan dari kejatuhan manusia itu. Manusia mulai berusaha berjalan, berusaha melakukan banyak hal ya untuk bertahan tanpa Tuhan, tanpa Allah. Yang terjadi adalah semuanya akhirnya berpusat kepada diri sendiri gitu ya. Nah, kehidupan di luar Allah, kehidupan di luar Kristus, kehidupan di luar bagaimana awal mula manusia dengan Tuhan itu punya relasi yang baik gitu ya. Membuat manusia itu menjalani kehidupannya hari lepas hari itu tentu hanya mengikuti apa mau dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena relasinya sama Tuhan sudah rusak. Ya, nggak heran ketika peristiwa Kain dan Habel, ada terjadi pembunuhan saudara membunuh saudaranya yang lain, dan itu menjadi satu bagian yang sepertinya tidak apa-apa. Bangsa berperang melawan bangsa, ada banyak kejahatan yang terjadi setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa rencana Allah atas manusia itu tidak pernah mati. Rencana Allah terhadap manusia ketika Dia rencananya adalah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang berharga, rencananya Tuhan menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya Tuhan, rencananya Tuhan untuk menjadikan manusia hidup bahagia, itu tidak pernah mati dan tidak pernah hilang. Itu sebabnya ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan yang datang kepada manusia mencari manusia. Karena Tuhan Allah itu tidak ingin manusia mengalami hal yang di luar dari rencananya Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, mari kita sama-sama melihat bahwa ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman ini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6.
Ibrani 11 ayat yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya katakan tadi bahwa manusia seringkali mengikuti keinginannya sendiri, keinginan dagingnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi rencana Allah bagi manusia bukanlah sebuah keterpisahan, ya. Nah, jalan yang diambil oleh Tuhan, jalan yang diambil oleh inisiatif yang diambil oleh Tuhan itu membuat satu rencana bagaimana relasi itu bisa balik kembali. Punya relasi yang baik, ya. Nah, peranan iman menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Iman merupakan sebuah kunci, satu prinsip di dalam perjalanan kehidupan manusia, ya. Kenapa iman menjadi penting? Kenapa iman kita kepada Tuhan menjadi satu hal yang penting? Karena semua keberadaan saya dan saudara kita semua gitu ya, di dalam Kristus hanya bisa dimengerti oleh iman. Tadi pujian tadi berkata, ada banyak hal yang tidak terselami, iya. Ada banyak yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita yang tidak kita bisa pahami dengan otak kita, dengan akal kita, karena memang kita terbatas. Dan peran iman menjadi bagian yang penting untuk kita bisa memahami apa yang Kristus kerjakan bagi hidup saya dan saudara. Bagi akal manusia rasanya gak mungkin, gak masuk akal. Tuhan ngapain turun ke dunia, ngapain susah-susah disiksa, ngapain susah-susah ditolak, ngapain susah-susah harus hidup di dalam kemanusiaannya, mengusungkan dirinya, ngapain? Kurang kerjaan banget mungkin ya. Kalau kita yang memahami hari lepas hari bagaimana karya Tuhan, kita bersyukur. Tetapi orang di luar sana, ngapain? Dan kadangkala kita juga mungkin bertanya, benar gak sih apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita? Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu benar gak sih? Benar gak sih kematiannya itu menyelamatkan saya dan saudara? Benar gak? Dan peran iman itu menjadi sangat penting untuk bisa memahami karyanya Tuhan. Ya. Iman menjadi bagian yang mendasar. Kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani menuliskan tentang iman. Nah, mari kita sama-sama melihat 3 hal penting tentang iman ya. Dari Ibrani ini yang mau sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah ya, bahwa iman itu tergantung kepada objeknya. Iman tergantung kepada pribadi. Siapa pribadi yang kita imani? Iman itu bergantung pada objeknya, ya. Kepada apa yang kita imani. Ya. Satu-satunya yang membedakan iman saya, iman kita di dalam Kristus, gitu ya, dengan iman yang di luar adalah objeknya. Saya pernah ditanya, kenapa kamu mau menjadi orang Kristen sih, Dek? Kan sama, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Saya bilang, ya betul. Ya, mungkin ketika dikatakan pasti semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi saya bilang, yang membuat saya memilih kekristen adalah karena pribadi Kristus yang menyelamatkan itu ada di dalam kekristenan. Kalau pribadi Kristus yang memberikan jaminan keselamatan itu ada di dalam kepercayaan yang lain dan di kekristenan tidak ada, maka saya tidak akan menjadi orang Kristen. Saya katakan demikian. Karena keselamatan kita bukan karena agama, bukan karena gereja kayak seperti tadi Pak Yopikat sampaikan. Tetapi karena ada pribadi Kristus yang memberikan jaminan itu.
Kalau di dalam kekristenan nggak ada Kristus yang memberikan jaminan keselamatan, nggak usah percaya, nggak usah jadi orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, objek atau sasaran dari iman, apa yang kita imani itu yang menjadi penting. Ya. Di dalam ayat yang ke-6a di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dimulai dengan kata tetapi, satu kontras penjelasan dari kalau kita baca dari ayat-ayat yang sebelumnya gitu ya. Dengan kata lain kan dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang mengenal Tuhan. Dengan kata lain, orang yang tidak punya iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita balikkan seperti itu. Hanya orang yang punya iman saja yang berkenan kepada Tuhan. Jadi iman itu bergantung pada objeknya. Tuhannya Tuhan yang mana? Tuhan yang dikenal yang seperti apa? Yesus Kristus merupakan objek atau sasaran imannya kita. Ya. Objeknya jelas. Iman kita kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ya ayat yang ke-6 di situ katakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Kata Yesus. Itu jelas banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, mungkin banyak orang, bahkan orang Kristen berkata, saya punya iman. Tapi iman kepada siapa? Hanya berkata, saya punya iman. Siapa yang menjadi objeknya? Kadangkala iman kita beriman kepada harta kita. Kadang-kadang orang yang mengaku percaya berimannya kepada apa? Kepada orang yang punya jabatan. Mengimani bergantung akan hidupnya kepada apa? Kepada kepandaian. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada pekerjaan. Mengimani hidupnya itu akan menjadi lebih baik, akan menjadi sukses pada apa? Kepada prestasi, kepada pimpinan, kepada perusahaan tempat dia bekerja, perusahaan besar, ya. Pernah dalam sebuah obrolan gitu ya. Well itu dulu kerja di Siemens, perusahaan besar, perusahaan asing. Dia berkata nggak pernah berpikir sedikit pun kalau perusahaan itu akan menjadi bangkrut. Tetapi kenyataannya apa? Tutup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, alasan kita adalah jelas. Di dalam Alkitab berkata bahwa Kristus menjadi objek yang benar untuk kita imani. Di dalam Ibrani di situ dikatakan bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu juga mengimani, ya, punya objek iman yang benar. Ayat yang ke-5 di situ dikatakan karena iman. Ini semua bicara tentang ya ayat dari ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ayat yang ke-5 karena iman, ya, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ayat yang ke-6 tadi bicara tentang tanpa iman, gitu ya. Ayat yang ke-7 karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah membuat bahtera. Ayat ke-8 karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Ayat yang ke-9 karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu bicara tentang Abraham, ya. Ayat yang ke-11 karena iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman menjadi bagian yang penting, tetapi kepada siapa kita beriman? Itu yang harus menjadi garis bawahnya. Di garis bawahi menjadi hal yang penting, ya. Jadi alasannya yang jelas bahwa ya hanya iman kepada pribadi Yesus yang dapat membuat kita berkenan kepada Allah di ayat yang ke-6 tadi. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Tanpa iman kepada Yesus Kristus tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9 kita akan buka. Efesus pasal yang ke-8 sorry
Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali di sini dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa yang menyelamatkan? Kasih karunia siapa? Kasih karunia Kristus Yesus. Ya. Lihat bagaimana Kristus berkarya. Ya, tadi pujian tadi saya lihat ya ada berapa pujian itu bicara tentang Allah yang setia, Kristus yang setia, Yesus yang setia. Pribadi yang setia, ya, tidak pernah berubah kalau setia itu, ya. Pribadi yang bisa dipercaya, pribadi yang mengasihi kita apa adanya, pribadi yang tidak pernah ingkar janji, ya. Kadang-kadang kalau kita di PHP-in kesel ya, ya, pribadi yang memberikan hidupnya melalui karya penyaliban. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang kita miliki akan bergantung kepada siapa kita mengimani. Kepada objeknya, harus jelas. Ya. Banyak orang percaya yang melakukan segala sesuatu ya bagi Tuhan, tetapi mereka tidak tahu akan kebenaran objek iman yang harus diimani. Ya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi sasaran iman kita? Yesuskah? Benar Yesus? Atau hal yang lain? Ini menjadi bagian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya. Yang kedua, ya, kedewasaan iman bergantung kepada seberapa dalam kita percaya terhadap Allah, terhadap Kristus. Penulis Ibrani tidak ingin pembaca suratnya, pembaca Ibraninya ini hanya tahu objek iman yang benar adalah Yesus Kristus. Tetapi dia ingin ketika sudah tahu bahwa objeknya adalah Yesus Kristus, sasaran imannya adalah Yesus Kristus, maka di dalam perjalanan iman itu ada kedewasaan, ya. Dan kedewasaan iman kita bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa bergantung kepada seberapa dalam kita percaya kepada Kristus. Ya. Ayat yang ke-6b di dalam Ibrani tadi dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Di dalam ayat yang ke-6b dikatakan harus percaya terhadap siapa? Percaya terhadap Yesus Kristus. Berpaling itu menghadap. Ya. Berpaling itu tertuju. Berpaling itu dari tidak melihat menjadi melihat. Ya. Mengenal. Seberapa dalam saya dan saudara mengenal Allah kita. Kita selalu bicara Tuhan kita itu Yesus Kristus, Tuhan kita itu Tuhan Yesus. Ya, saya ingat beberapa hari yang lalu ketika sedang devo sama murid-murid di kelas bicara tentang pengenalan akan Kristus. Sekali waktu saya akan bagikan di sini ya. Kemudian saya tanya, apa yang kamu kenal tentang Yesus? Ya, Yesus itu Tuhan. Oke, bukan bicara tentang ketuhanan atau kealahannya. Tapi saya tanya, karakter Kristus apa yang kamu kenal? Satu anak bingung mau menjawab apa. Satu bilang, setia, ya. Tanya lagi, satu lagi, apa ya? Dia bilang dia percaya, maksudnya anak-anak ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Tapi waktu ditanya karakter dari Kristus yang kamu tahu itu apa? Kamu kenalnya itu karakter Kristus itu apa? Dia bilang, enggak tahu. Ada yang bilang juga murah hati, oke. Ada yang bilang juga yang lain. Nah kalau seandainya saya tanya di sini, apa yang Bapak Ibu kenal dari Tuhanmu?
Apa yang kita kenal, apa yang Bapak Ibu kenal dari Kristus yang mengerjakan keselamatan bagi hidup kita, yang menjadi objek iman kita. Seberapa jauh kita mengenal Dia. Ya. Di sini dikatakan kalau ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita nggak lihat Allah, wujudnya kita nggak lihat Allah saat ini. Tapi kenapa kita percaya? Kenapa kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kenapa kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita? Kenapa kita percaya bahwa Tuhan itu setia? Kenapa kita bisa percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas? Kenapa kita percaya bahwa Tuhan itu pelindung hidup kita? Kenapa kita percaya? Untuk apa kita percaya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu setia, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, waktu kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka itu akan mempengaruhi semua keputusan-keputusan kita, akan mempengaruhi setiap perjalanan hidup kita hari lepas hari. Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, kita nggak akan lakukan hal yang baik mungkin. Nggak ada Tuhan, nggak akan ada yang menghakimi misalnya. Kalau kita tidak pernah menikmati, percaya bahwa hidup kita itu ada di dalam tangannya Tuhan, maka setiap keputusan kita menjadi bagian yang akan ragu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan bicara tentang Paskah, tentang kematian Tuhan, tentang karyanya Tuhan. Tapi yuk kita sama-sama, ya. Penulis memberikan satu contoh di dalam sejarah bahwa Kristus itu nyata, gitu ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, boleh salah seorang bacakan buat kita? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Bentar. Bisa tolong salah seorang bacakan? Ya, terima kasih Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Yang ketiga, kalau tadi kita bicara tentang iman, bahwa iman itu harus ya jelas objeknya siapa. Yang kedua, iman itu akan bertumbuh menjadi dewasa ketika kita punya kepercayaan yang penuh. Yang ketiga adalah iman adalah kata yang menyatakan tindakan. Harus ada tindakan. Kadang-kadang kita bilang gini, ya udahlah pokoknya beriman aja lah. Udah aja. Cuman ngomong gitu aja. Terus kita tidak ada sesuatu hal yang kita lakukan. Ya. Iman adalah kata yang menyatakan tindakan, mencari, ya, sesuatu kegiatan aktif, bekerja dan tidak berdiam diri. Tindakan itu sesuatu yang bergerak. Ya. Firman Tuhan bilang katanya, mintalah, benar ya? Ada satu ayat yang berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Ketuk, ada tindakan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapat. Lah kalau nggak ada tindakan, maka semuanya akan menjadi tidak sempurna. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ya, kita sedikit banyak buka ayat gitu ya. Bisa salah seorang bacakan? Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanmu dan perbuatan-perbuatan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala ya
ada yang salah gitu ya dengan mengartikan ayat ini gitu ya. Ayat ini bukan bicara bahwa perbuatan-perbuatan kita akan membuat kita diterima oleh Tuhan dan masuk surga. Karena perbuatan-perbuatan kita diselamatkan, bukan. Tetapi lihat bahwa ya, manusia itu bukan diselamatkan karena perbuatannya, tetapi karena iman yang dia miliki sehingga dia menghasilkan perbuatan. Imannya sudah ada, ya. Tapi iman itu akan menjadi sia-sia kalau orang tidak bisa melihat iman dia di dalam Kristus. Kalau tidak dapat dilihat orang. Contoh, saya berkata, saya beriman sama Tuhan Yesus. Terus orang bilang, apa buktinya? Pokoknya itu urusan aku, imanku sama Tuhanku. Betul. Tetapi bagaimana orang lain bisa melihat iman itu nyata di dalam hidup saya kalau saya tidak menunjukkan lewat perbuatan? Jadi ya, bagaimana orang bisa melihat Kristus di dalam kita kalau kita tidak melakukan apa yang Kristus lakukan di dalam karakter-karakternya Kristus? Kristus murah hati, baiklah kita murah hati. Kristus sabar, aduh susah banget untuk sabar, tapi baiklah kita belajar sabar. Kristus itu pengampun, aduh susah banget mengampuni orang yang nyakitin saya. Boro-boro dengar suaranya, dengar namanya aja, enggak banget. Tapi baiklah kita belajar untuk mengampuni. Oh, saya bergumul juga beberapa waktu yang lalu itu saya kesel banget ya. Saya ya hanya cerita sama Meli. Terus kan biasanya kalau ngobrol tuh kadang-kadang dalam perjalanan di mobil gitu ya. Biasanya kalau dia lagi serius nyetir sambil diajak ngobrol itu ya dia hanya oh ya gitu ya. Tapi saat itu ketika saya bilang hari ini aku lagi kesel banget. Oh, saya cerita. Terus dia hanya bilang gini, udah nanti semuanya juga berlalu. Udah lepasin aja, udah lupain aja katanya bilang gitu ya. Terus iya saya hanya cerita, hanya pengen mengeluarkan saja apa yang jadi kekesalan hati saya. Terus saya ingat ada satu waktu dia bilang gitu ya, biarin aja nanti juga akan lewat gitu. Ada satu kalimat yang saya baca bilang gini, itu menarik buat saya kalimat ini. Kalau buah busuk di dalam di pohon, kalau kita melihat ada buah yang busuk di pohon, nggak usah nggak usah kita sibuk itu untuk mengambil buah itu, karena pada saatnya buah itu akan jatuh sendiri. Waktu kita ketemu sama orang yang busuk hatinya, orang yang jahat hatinya, nggak usah kita peduliin. Gak usah terlalu membuat kita itu habis energi untuk orang itu, karena pada saatnya ya kebusukan seseorang, kejahatan seseorang itu akan menerima balasannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya Kristus mengajarkan kita banyak hal, karakter-karakter yang luar biasa. Tunjukkan itu melalui apa yang bisa kita kerjakan sehingga orang bisa melihat iman kita. Iman itu ada tindakan. Iman itu enggak diem. Ya. Orang yang punya iman berarti dia percaya kepada Kristus. Berarti ada tindakan yang nyata di dalam hidupnya, ada perubahan, ya, ada satu bagian yang mau diproses oleh Tuhan, ya. Dalam segala hal, dalam karakter hidup saya sampai sekarang itu masih belajar. Belajar untuk apa? Untuk menjadi orang yang punya karakter yang setiap hari diperbaharui, setiap hari menjadi lebih baik, setiap hari menjadi lebih baik, setiap hari menjadi lebih baik. Mudah? Enggak. Karena memang kita dilahirkan di dalam keberdosaan, tetapi Kristus yang membuat kita, membenarkan kita menjadi orang-orang benar, memungkinkan kita untuk kita mengerjakan karakter-karakter yang baik di dalam Kristus, sehingga iman kita di dalam Kristus itu kelihatan sama orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita seringkali tertipu ya, melakukan perbuatan baik supaya iman kita menjadi baik. Tetapi seharusnya dimulai dari karena kita punya iman di dalam Kristus, maka kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik.
tentu iman kita tidak akan pernah menjadi menjadi dewasa atau bertumbuh. Kalau kita hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kita sama-sama belajar. Kalau kita berkata bahwa saya punya iman di dalam Kristus, tapi tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita punya iman di dalam Kristus, maka iman kita menjadi iman yang mati, iman yang kerdil, iman yang tidak bertumbuh. Jadi harus pertama diyakini dulu iman kita tidak salah. Kita tidak mengimani sesuatu yang salah, pribadi yang salah. Saya sangat yakin dan percaya kita semua punya objek iman yang benar, karena kita sama-sama percaya kepada Kristus. Dan baiklah itu kita terus imani bahwa Kristus pribadi yang menjadi penguasa tunggal atas kehidupan kita. Ya. Teruslah bertumbuh di dalam iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan dari hal yang sederhana. Ya, dari hal yang sederhana. Gak perlu kita menunjukkan sesuatu hal yang harus spektakuler sehingga iman kita dianggap menjadi iman yang besar, punya iman yang besar. Karena Tuhan bilang iman itu sebenarnya sederhana. Harus menjadi hal yang sederhana. Yakin percaya kepada Kristus. Firman Tuhan pernah berkata, kamu punya iman sebiji sesawi aja, bijinya itu kecil, tapi kamu bisa memindahkan gunung. Rasanya gak masuk akal, bener gak? Gak masuk akal. Tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup ke depan seperti apa. Gak pernah tahu. Ada banyak hal yang sudah kita rencanakan, mungkin rencananya menjadi hancur, menjadi tidak terlaksana. Pernah kepikiran dulu terjadi COVID? Enggak pernah. Dan itu menghancurkan semua kan? Dan bahkan bisa menghancurkan iman dan kepercayaan kita sama Tuhan. Bisa saja bisa. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari kita sama-sama. Banyak cerita di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh yang betul-betul percaya, beriman kepada Tuhan. Ingat yang saya pernah sampaikan, kisah seorang yang anaknya dikatakan udah gak usah nyusahin guru, seorang perwira ya, karena anakmu sudah mati, tapi dia punya iman bahwa Tuhan bisa menghidupkan, dan itu yang terjadi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk di dalam perjalanan hidup kita mau sama-sama yakini, jangan pernah berpaling, karena kita sudah punya objek iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Saya mau angkat satu pujian. Pujian sederhana, tapi biarkan itu menjadi bagian di mana kita menyatakan bahwa kita punya Allah yang patut untuk dipercaya. Hatiku percaya. Berarti beriman, punya iman yang nyata di dalam Tuhan. Aku mau percaya Tuhan, percaya dan hanya percaya kepada Engkau. Bantu kami Tuhan untuk kami selalu percaya, bahkan saat kami tidak memahami akan kehidupan kami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan
Pendeta Nelson boleh berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa iman itu akan menentukan penyerahan kita kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi pengenalan kita akan Dia belum terlalu baik, sehingga penyerahan kita juga belum terlalu baik. Dan dampaknya tindakan kita juga belum memenuhi seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan yang kita dengar ini menggugah hati kita, mengoreksi kita, atau menambahkan kekuatan baru kepada kita, baiklah kita masing-masing berdoa dulu kepada Tuhan sebelum saya akan menutupnya dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab kami mengenalmu karena Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Kami mengimani Engkau sebagai Juru Selamat yang menganugerahkan keselamatan bagi kami, bukan berdasarkan kebaikan amal saleh kami, tetapi berdasarkan kasih karunia, pemberian murni dari Tuhan. Kami tidak sanggup mencapai keselamatan itu, dan Kau tahu itu, sehingga Engkaulah yang mengantarkan keselamatan itu bagi kami. Dan kami dapat menerima itu menjadi bagian hidup kami, sehingga kami percaya bahwa kami diselamatkan, entah kapanpun Tuhan akan memanggil kami. Tetapi pengenalan kami kepadamu belumlah sempurna. Di dalam kemahakuasaan-Mu kami tahu, kami menyebut Engkau Maha Kuasa. Tetapi kami belum mengenal sejauh mana kemahakuasaan itu sendiri. Karena kami belum mengalami banyak hal, tapi juga kami belum melihat begitu banyak hal pengalaman. Karena itu biarlah kami belajar semakin mengenal Engkau lagi lewat firman-Mu. Sehingga kami melihat kemahakuasaan-Mu lewat firman-Mu. Apa yang Kau kerjakan, bagaimana Engkau bertindak, apa solusi dan seterusnya, melalui pengalaman-pengalaman orang-orang beriman di dalam Alkitab. Supaya iman kami juga terus semakin disempurnakan, waktu demi waktu. Dan kiranya iman kami itu akan terus juga mewarnai setiap tindakan kami. Sebab tindakan-tindakan kami sehari-hari adalah tindakan oleh karena iman. Tindakan yang diwarnai oleh iman. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, tolonglah sempurnakanlah pengenalan kami akan Tuhan. Tambahkanlah itu waktu demi waktu, biar kami sungguh-sungguh mengimani Engkau dengan benar, baik di dalam kemahakuasaan-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam pendisiplinan-Mu, di dalam kesucian-Mu, di dalam kehendak-Mu bagi kami semua, dan juga di dalam seluruh cita-cita kami, supaya kami senantiasa menyelaraskan semua takluk sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu yang kami dengar itu mewarnai hidup kami, mengarahkan kami terus-menerus mencari kebenaran sejati sesuai dengan firman Allah, dan menaklukkan segala kebenaran dunia ini, menaklukkan segala kebenaran pikiran kami, kebenaran budaya kami, kebenaran lingkungan kami, kebenaran negara ini, dunia ini. Biarlah semua kami taklukkan di bawah kebenaran Kristus, sehingga setiap keputusan kami adalah keputusan kebenaran sejati, kebenaran kekal, kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tiba waktunya Bapak Ibu kita memberikan persembahan, namun sebelumnya saya mohon Ibu Olsia untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami boleh terus beriman hanya kepada-Mu saja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang memberkati Bu Ade dalam setiap pekerjaan pelayanannya maupun keluarganya. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang akan kami berikan boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil memberi kita katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita beribadah, terpuji nama Tuhan. Ya, kita harus tahu objek yang kita imani, tadi sudah jelas itu ya, Yesus Kristus. Melalui Dia kita mengenal Allah dan mengenal keselamatan, ya juga kekudusan, kesucian, kasih, pengampunan, teguran, nasihat, semua kita dapatkan di situ. Dan sejauh mana pengenalan kita akan Dia, tentu itu akan mempengaruhi setiap tindakan kita. Jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik, ya harus lebih mengenal lagi pribadi itu, lebih mengimani Dia, sehingga kita akan diubahkan menjadi lebih baik. Karena itu maka bacalah terus firman Tuhan. Jangan tunggu hari Minggu. Ya, jangan tunggu hari Minggu di gereja, ya di rumah ya baca gitu ya, supaya kita mengenal. Saya pribadi lewat pembacaan itulah saya tahu, ya lebih mengenal dan lebih berani berserah diri dan lebih percaya bahwa ya sudah, semua akan berlalu gitu ya. Karena kita sudah membacanya. Sebab saya lihat di Alkitab itu, saya pribadi merenungkan itu, ada janji lalu ada cerita. Bukan hanya janji, ada cerita bagaimana Tuhan menggenapi janji. Kalaupun ada penyelewengan umatnya, ada teguran di situ, ada nasihat, dan semua itu kasih. Lalu ada lagi solusi, kan selalu begitu ya. Jadi bacalah, lebih baik dibaca gitu ya. Karena ada ceritanya, ada nasihatnya, ada solusinya, ada janjinya, semua lengkap. Jadi ya beda dengan janji orang lah, ya kan? Janji pagi, nanti malam mau traktir makan bakso, pas malamnya nggak bisa lagi kan gitu ya. Jadi ya baik, terima kasih Bu Ade, terima kasih untuk semua yang melayani. Kita lihat warta. Ya Bapak Ibu, ini persembahan kita minggu lalu ya, 490.000. Terima kasih. Ya Tuhan memberkati kita. Bukan soal nominal, tetapi soal hati yang kita bawa kepada Tuhan. Yang berulang tahun pada tanggal 9 Maret, Ibu Yani, selamat ulang tahun Ibu Yani, dan juga Esra Mahaga, ya selamat ulang tahun juga. Jaketnya udah dibeli. Lanjut. Yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan, yang berkhotbah Pak Yopi, ya semua hadir ya, ya semua hadir, silakan mempersiapkan diri.
Lanjut. Ya seperti biasa kita masih bisa mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio CP setiap Senin pukul 7 pagi. Lanjut. Ini yang menjadi topik doa kita, bangsa dan negara, politik keamanan, Kota Bandung. Mungkin ini baiknya Bandung Raya ya. Bandung Raya itu mencakup Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Nah itu Bandung Raya ya. Gereja kita pelayanan para hamba Tuhan, ya saya akan ke Kuningan rencananya tanggal 30 minggu depan habis ibadah saya rencana mau langsung berangkat dari gereja ya, tolong didoakan. Saya kira itu saja, dan minggu depan juga kita akan ada penyerahan anak ya, penyerahan anak minggu depan, jadi supaya kita juga bisa hadir turut mendukung penyerahan ini. Udah? Ada lagi yang mau didoakan? Nggak ada? Ya baik, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Engkau baik. Bila kami bisa mengimani Tuhan itu karena Engkau sendiri. Sebab hanya karena imanlah kami bisa berkenan kepada Allah, dan kami sudah memiliki iman itu. Kami bersyukur karena kami berkenan di mata-Mu. Engkau melihat kami sebagai anak-anak-Mu, anak tebusan, anak yang Kau kasihi, anak yang Kau pelihara, anak yang Kau lindungi, anak yang dimana kami adalah selalu bisa bernaung di bawah Engkau, di bawah kepakan sayap-Mu, sehingga kami aman, damai, terpelihara dengan sempurna. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati Bu Ade, keluarga. Tolong topang terus dalam setiap aktivitas pelayanan, dalam rumah tangga, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan teman-teman kami juga yang melayani di tempat ini. Tuhan memberkati semua, dan pelayanan yang dilakukan ini kiranya semakin berkenan kepada Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan bahkan yang kemudian kami share lewat YouTube melalui pengabdian Pak Pur kepada Tuhan, biarlah kiranya ini juga membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya YouTube ini Engkau pakai terus-menerus sampai Tuhan datang kembali. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa alat yang sederhana ini bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena itu biarlah Tuhan kiranya menuntun orang-orang untuk bisa melihat, bisa menonton, dan kami juga bisa menjadi alat publikasi. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu untuk yang berulang tahun, Ibu Yani dan Haga. Terima kasih karena Tuhanlah yang selalu memberkati mereka, dan kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti karena Engkau sangat peduli kepada anak-anak-Mu. Karena itu kami terus berharap supaya Engkau yang memberikan kekuatan, semangat, dan apa saja yang diperlukan supaya terpenuhi secara utuh semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Banyak bencana banjir sehingga mengakibatkan berbagai bentuk kerugian kepada masyarakat. Karena itu kami doakan supaya Tuhan kiranya menolong agar ada solusi dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat untuk menangani, dan juga mungkin masyarakat sendiri supaya tidak menghambat alur sungai atau selokan-selokan yang bisa memperlancar jalannya air ketika hujan datang. Tolonglah juga masalah ketertiban pembuangan sampah supaya semua masyarakat belajar juga untuk disiplin agar tidak menambah sumbangsih penyumbatan yang terjadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa supaya Engkau yang menolong agar juga pemerintah setempat bisa lebih menjaga diri lagi dalam hal perambahan hutan, karena banyak daerah-daerah resapan air kemudian terganggu oleh karena bangunan, mungkin itu villa, hotel, rumah, perumahan, dan juga tempat-tempat usaha, sehingga semua itu mengganggu kestabilan. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, agar pemerintah-pemerintah daerah pun bisa tegas dalam hal ini, termasuk pemerintah pusat, agar hutan-hutan kami tidak dibiarkan digunduli oleh kepentingan ekonomi, bisnis atau apapun yang kemudian mengakibatkan ekosistem ini menjadi terganggu. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau menolong pemerintah kami supaya pemerintah bisa berjalan dengan lebih baik, mengingat begitu banyak masalah di Indonesia ini, masalah korupsi, masalah penipuan, masalah hal-hal lain yang akhirnya mengakibatkan penyimpangan keuangan negara, dan negara ini begitu rugi, di mana seharusnya uang yang ada bisa dialokasikan untuk membangun, mensejahterakan masyarakat.
tetapi kemudian itu hanya bermuara kepada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan atau koneksi dengan para pejabat, sehingga masyarakat tertimpa begitu banyak masalah keuangan, dan bahkan pabrik-pabrik banyak yang ditutup, tenaga kerja yang lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, sehingga para pengangguran semakin bertambah, dan ini juga Tuhan tentu mengakibatkan begitu banyak kesulitan yang dialami oleh masyarakat bangsa ini. Karena itu kami berdoa supaya pemerintah memberikan solusi yang tepat untuk menangani masalah-masalah ini, sehingga betul-betul masyarakat akhirnya bisa memiliki pekerjaan, penghasilan yang bisa menghidupi keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan bangsa kami dan negara kami, termasuk masalah keamanan, masalah judi online yang belum terberantas dengan baik, masalah narkoba, masalah prostitusi, dan masalah-masalah hukum yang sering sekali tidak mendapatkan rasa keadilan. Tuhan tolonglah supaya pemerintah lebih tegas lagi untuk melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa kepadamu untuk wilayah kami tinggal Bandung Raya. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah setempat, karena daerah-daerah tertentu juga mengalami banjir. Tuhan tolong supaya pemerintah setempat betul-betul memiliki solusi yang baik, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang bisa membereskan semua masalah ini. Terima kasih ya Bapak, berkati pemerintah kami, dan juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati gereja-gereja, supaya gereja-gereja di Indonesia ini pun menjadi gereja yang selalu mengulurkan tangan kepada kesulitan bangsa kami, dan biarlah kiranya gerejamu berani bersuara tentang kebenaran, tentang keadilan, sehingga gerejamu tidak menjadi gereja yang diam, tidak bersuara. Tolonglah ya Bapak, paling tidak dari mimbar hal itu bisa disampaikan kepada jemaat, supaya jemaat Tuhan di Indonesia ini menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang sungguh-sungguh berguna bagi bangsa dan negara, memperbaiki keadaan bangsa dan negara. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu agar Engkau juga memberkati Engkau menolong terus-menerus anak-anak kami di gereja ini, supaya anak-anak kami menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan, pengenalannya akan Tuhan semakin baik semakin hari. Pergaulan mereka begitu banyak pengaruh, karena pergaulan ini Tuhan sudah bukan hanya sekedar bisa bertemu, tetapi juga melalui media-media, sehingga bisa mempengaruhi pikiran mereka kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolonglah anak-anak kami terkecil sampai semua, agar mereka benar-benar diarahkan oleh Tuhan. Kiranya mereka membiarkan Roh-Mu memimpin hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, karena mereka inilah yang akan kemudian menjadi pemimpin-pemimpin gerejamu di masa depan. Mereka inilah yang Tuhan panggil untuk mewarnai gerejamu di masa depan. Karena itu kami berdoa supaya mereka tidak santai tinggal diam, tetapi mereka berkarya demi kerajaan Allah melebihi dari apa yang mereka lakukan di gereja ini. Terima kasih Bapa, pendidikan mereka kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Seluruh biaya yang mereka perlukan, masa depan mereka, teman hidup mereka, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka bertemu dengan sengaja, dengan orang yang sungguh seiman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga keluarga mereka dibangun di atas dasar kebenaran. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa kepadamu agar Engkau juga menolong, Engkau yang campur tangan untuk hamba-Mu yang akan berangkat tanggal 30 ke Kuningan selama seminggu. Tuhan memberkati supaya kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan dengan penuh keberanian dan hikmat wibawa dari Tuhan sendiri. Lindungi dalam setiap perjalanan supaya kembali bisa di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami juga ingat Leo, Tuhan berkati dia. Tolonglah supaya dia bisa kembali datang berkunjung ke Indonesia ini, bertemu dengan keluarga Tuhan. Lindungi, jagai dia supaya dia tidak mengikuti hal-hal yang salah. Tuhan tolonglah, karena hanya Engkaulah yang mampu mengontrol dia pada waktu ini, sebab tidak ada keluarga satupun yang dekat dengan dia. Karena itu kami serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, jagai dia Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada yang sakit supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan juga usaha-usaha kami, pekerjaan kami supaya Tuhan terus memberkati, walaupun katanya
keadaan ekonomi akan semakin sulit, tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami berdoa kepadamu supaya di tengah-tengah kesulitan itu kami tidak kehilangan iman dan pengharapan, melainkan hati kami semakin dikuatkan, diteguhkan untuk sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Tolonglah Tuhan supaya kami tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, tetapi memandang kepada Tuhan kami Allah yang Maha Kuasa, yang berjanji untuk memelihara dan memberkati kami, supaya kami tidak gentar untuk menjalani hidup kami. Walaupun mungkin Tuhan akan ada krisis dan apapun yang dikatakan orang yang mengakibatkan kegentaran bagi sebagian besar masyarakat, tetapi biarlah kami tidak gentar, karena Tuhan kami lebih besar daripada persoalan apapun, lebih besar dari segala bentuk kesulitan apapun. Karena Tuhan kami lebih besar dari dunia ini sendiri, lebih besar dari pemerintah, lebih besar dari siapapun. Karena itu biarlah kami semua beriman teguh kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati, akan memelihara, tidak terlantar, tidak meminta-minta, tidak menjadi pengemis, tetapi menjadi orang-orang yang akan membagi berkat. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Kiranya kasih sayang Allah yang tidak pernah berubah akan menghangatkan hidupmu dan akan mendampingi langkah-langkahmu keluar dari rumah, kemanapun engkau berjalan. Kiranya penyertaannya akan tetap ada bagimu, dan kiranya imanmu akan terus mengarahkan engkau untuk boleh meyakini bahwa kematian Kristus di kayu salib, kebangkitannya menjadi kekuatan untuk engkau terus bertahan di dalam menjalani kehidupanmu. Dan kiranya penghiburan daripada Roh Kudus akan juga terus melengkapi dan akan terus mendampingi engkau saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari katakan bersama-sama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan sebentar kami akan berpisah meninggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau pun sendiri akan mengumpulkan kami kembali minggu depan di tempat ini
untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama-sama orang-orang seiman di dalam tubuh Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Yopi, Ibu Alin, Ibu Yani, sampai ketemu minggu depan. Alin, saya ada. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.